Shalom, jumpa lagi dengan saya Handoko Suryanto di dalam channel YouTube The Great Commission Ministry. Kali ini saya akan berbicara tentang 3 hal yang membentuk karakter kita. Baiklah, kita akan baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8 demikian bunyi firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hal pertama yang bisa membuat kita memiliki karakter yang baik adalah pikiran yang positif. Banyak kali orang hidup di dunia ini memiliki pikiran yang sangat negatif. Apa-apa negatif, apa-apa negatif. Segala sesuatu yang dipikirkan hanyalah hal-hal yang negatif. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita, pikirkanlah sesuatu yang positif. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar. Hal-hal yang positif, itulah yang harus kita pikirkan. Kenapa demikian? Karena pada saat kita memiliki pikiran yang positif, maka kita akan memperkatakan yang positif. Dan itulah hal yang kedua. Mari kita baca di dalam firman Tuhan, di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29, saya akan bacakan bagi saudara. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, perkataan kita tidak boleh hambar. Perkataan kita harus positif. Supaya apa? Kata firman Tuhan, supaya orang yang mendengarkannya bisa memperoleh kasih karunia. Ingat, pikiran yang negatif akan membuat kita memperkatakan sesuatu yang negatif. Pikiran yang positif akan membuat perkataan kita positif. Dan tatkala perkataan kita positif, maka yang kita lakukan juga adalah positif. Dan itu adalah hal yang ketiga yang membentuk karakter kita. Yaitu apa? Perbuatan yang positif. Saya ingin kita belajar satu firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-45 ayat yang ke-5. Dikatakan Kejadian pasal yang ke-45 ayat yang ke-5 berkata demikian, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Di sini kita melihat ada satu cerita yang sangat menarik tentang seorang yang bernama Yusuf. Dia dibenci oleh saudaranya karena dia memiliki sebuah mimpi. Sebenarnya 2 mimpi, dan kedua mimpi itu hampir sama. Mimpi yang pertama adalah saudara-saudaranya semua menyembah kepada dia. Tetapi mimpi yang kedua adalah tidak hanya saudara-saudaranya, tapi ayah dan ibunya juga menyembah kepada dia. Salahkah orang yang memiliki mimpi ini? Tidak, karena Tuhan yang memberi. Tetapi saudara-saudara daripada Yusuf tidak menyukainya, sehingga mereka membenci Yusuf. Dan suatu saat mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Tidak hanya itu, tatkala itu dilihatnya ada seorang pedagang yang lewat dan kemudian dia jual Yusuf itu kepada pedagang ini. Maka Yusuf menjadi budak belian, budak yang tidak memiliki hak. Dan kemudian Yusuf dijual lagi kepada Potifar. Wah, dia mulai berhasil di sini mengelola kekayaan daripada Potifar, mengelola bisnis daripada Potifar. Bahkan semua hal diserahkan kepada Yusuf sehingga Potifar tidak perlu mengurus apa-apa kecuali makanannya sendiri. Dan pada saat itu Yusuf mulai mendapatkan angin segar di mana dia menjadi penguasa di rumah daripada Potifar. Tapi iblis tidak suka, iblis tidak tinggal diam.
Lalu apa yang terjadi? Istri Potifar mulai menggoda. Si tante Potifar ini mulai mencoba untuk merayu agar supaya mau berselingkuh dengan dia. Tetapi Yusuf menjaga kekudusannya dan dia tidak mau melakukan hal yang buruk ini. Lalu apa yang terjadi? Dia difitnah oleh tante Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Wow, sungguh mengenaskan nasib daripada Yusuf ini. Lalu yang terjadi adalah dia selama di penjara, dia melakukan segala sesuatunya dengan baik. Dan kepala penjara pun akhirnya menyerahkan tugas-tugas yang harusnya dikerjakan oleh dia kepada Yusuf. Dan Yusuf melakukannya semua dengan perfect, dengan sempurna, dengan baik. Dan kemudian terjadilah ada juru makanan dan juru minuman yang mendapatkan mimpi. Dan dari mimpinya itu, karena dia dipenjara di tempat yang sama dengan Yusuf, mimpinya itu diartikan oleh Yusuf. Dan suatu saat Fir'aun memiliki mimpi, dan pada waktu itulah akhirnya Yusuf diingat oleh mereka, dan kemudian dibawalah Yusuf ke kerajaan untuk mengartikan mimpi daripada Fir'aun. Dan pada waktu itu akhirnya mimpi Fir'aun menjadi kenyataan, dan Yusuf diangkat menjadi penguasa atas Mesir. Pada waktu itu terjadilah kelaparan di Israel, di Mesir. Dan saudara-saudara daripada Yusuf mulai berdatangan ke Mesir tatkala Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Pada waktu itu sebenarnya Yusuf memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Bukankah kita seringkali mendapatkan kesempatan juga untuk membalas dendam kepada orang-orang yang berbuat salah kepada kita? Tapi kita bisa mencontoh Yusuf, di mana Yusuf mengatakan di pasal 45 ayat yang kelima ini, engkau mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan justru membuat hal itu menjadi suatu kesempatan di mana Yusuf akhirnya bisa diangkat oleh Tuhan menjadi penguasa di Mesir. Untuk apa? Untuk menyelamatkan keluarganya. Di sini kita melihat karena Yusuf pikirannya positif, karena Yusuf perkataannya positif, maka Yusuf perbuatannya juga positif. Dari tiga hal inilah membentuk karakter Yusuf. Pikiran yang positif, perkataan yang positif, dan perbuatan yang positif akhirnya membuat Yusuf menjadi orang yang memiliki karakter yang positif. Kenapa? Karena pikiran menjadi perkataan. Perkataan akhirnya menjadi perbuatan. Perbuatan akhirnya menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan menjadi karakter. Dan kalau kita sudah memiliki karakter yang positif, karakter yang baik, itu akan membuat nasib kita juga positif dan baik. Saya percaya, saudara sekalian, kalau kita mau melakukan tiga hal ini, yaitu pikiran yang positif, perkataan yang positif, dan perbuatan yang positif, saya percaya Tuhan akan menolong kita memiliki karakter yang positif pula. Dan pada akhirnya kita memiliki nasib yang positif. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Tuhan memberkati. Dan kalau saudara menyukai video-video semacam ini, silakan Anda subscribe, like, dan komen. Tuhan memberkati. God bless you.